Selamat datang para mitra-mitra Base Corporation Syariah, calon-calon miliarder Muslim berkah, miliarder berlimpah ya dan bermanfaat. Tentunya malam hari ini kita akan mengikuti sebuah acara training yang insya Allah saya bikin training ini khusus untuk mitra-mitra yang mau jadi leader, yang mau jadi peraih luxury. Coba siapa di antara teman-teman yang hadir malam hari ini yang mau siap dan sungguh-sungguh menjadi luxury ambassador, katakan saya siap. Usahakan training Zoom ya, aktif ya, aktif komentar, kemudian serius, sungguh-sungguh. Kalau bisa jangan sambil tiduran, Bapak Ibu duduk, karena insya Allah mudah-mudahan malam hari ini Allah memberikan ilmu, keberkahan buat kita semuanya, dan kita ditakdirkan dan dipantaskan menjadi seorang miliarder, seorang leader, dan seorang pembisnis yang benar-benar syariah, insya Allah. Kita mulai, sudah jam 8:01 waktu Indonesia bagian Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim alayya ma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan kita ditakdirkan untuk sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman dalam acara training pembinaan mitra Base Corporation Syariah dengan tema membangun aset miliaran dan seni komunikasi efektif untuk menuju luxury ambassador. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang miliarder perlu kepantasan, perlu wadah, dan perlu karakter yang mencerminkan yang isinya berbeda, sifatnya berbeda, cara komunikasinya berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, latar belakang keluarga berbeda. Sehingga kita harus memahami berbagai macam tipe manusia untuk kita bisa berkomunikasi secara efektif. Nah, malam hari ini saya ingin berbagi bagaimana menyiapkan diri kita ya untuk bisa berkomunikasi yang efektif sehingga kita dipantaskan menjadi seorang leader, insyaallah. Oke, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa sedikit demi sedikit mencontoh apa yang menjadi kesuksesan beliau di dunia, dan mudah-mudahan kita juga dipantaskan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ojatsu, biasa dipanggil Coach Ojatsu. Alhamdulillah saya bergabung dengan Base Corporation Syariah sejak tahun 2018 yang lalu. Nah, sampai detik ini ya saya sudah meraih 3 kali Luxury Ambassador, 5 kali Big Star Ambassador, dan 10 kali Star Ambassador. Dan saya sudah membina atau jaringan di bawah saya sudah lebih dari 60.000 jaringan. Dan sudah banyak juga yang meraih luxury. Ya, mudah-mudahan malam hari ini mitra-mitra saya ataupun seluruh mitra Base Corporation Syariah yang ingin menjadi peraih luxury, mudah-mudahan hadir di training ini ya, sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga kita dipantaskan untuk menjadi seorang miliarder, menjadi seorang leader, peraih luxury. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sudah hadir malam hari ini ada sekitar 200 orang lebih ya. Baik, sebelum kita mulai ke pembahasan training malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa. Kita bacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadratil Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seperti biasa, silahkan
Ya, bagikan ke mitra-mitra bisnis di bawah Anda ya. Kita sama-sama bersolawat karena solawat ini adalah salah satu amalan langit yang maha dahsyat yang insya Allah akan membuat hati kita semakin tenang, semakin nyaman, pikiran semakin positif, dan akan menarik keberuntungan, kebahagiaan, serta kesuksesan, dan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sholawat masing-masing 3 kali berjamaah ya. Bayangkan ada 200 orang lebih, dikali 3, dikali 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bareng-bareng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita mulai ya. Kita mulai training malam hari ini dengan tema tadi rahasia membangun aset miliaran dan seni komunikasi efektif untuk menjadi leader luxury. Oke, sebelumnya Bapak Ibu semua, teman-teman, para mitra-mitra calon miliarder, saya mau tanya dulu nih. Ada yang tahu apa itu aset? Kan temanya salah satunya bab 1 rahasia membangun aset miliaran. Apa itu aset? Coba ditulis di kolom komentar. Apa yang dimaksud dengan aset? Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, jawabannya hampir semuanya betul ya. Tapi yang paling tepat adalah aset itu segala sesuatu yang bisa mendatangkan harta. Sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Sesuatu yang bisa mendatangkan harta, menghasilkan uang. Itu yang disebut dengan aset. Ya, contoh, kita punya aset berupa tanah. Nah, kenapa tanah itu dinamakan aset? Karena tanah itu bisa mendatangkan uang, mendatangkan harta. Bisa dijual, bisa disewain, bisa dibangun kontrakan dan sebagainya. Nah, itu aset berupa barang. Kemudian rumah, ya. Rumah itu berupa aset juga. Kalau bisa mendatangkan uang atau memiliki nilai harta atau memiliki nilai kekayaan buat kita. Kemudian perusahaan. Perusahaan merupakan aset. Kenapa? Karena perusahaan itu bisa menghasilkan uang buat kita. Gitu. Terus apa lagi? Aset. Ya, perhiasan. Kenapa perhiasan disebut dengan aset? Karena perhiasan bisa menghasilkan uang. Ya, kita jual bisa menghasilkan uang. Kalaupun kita tidak jual berupa barang aset itu. Nah, lalu ilmu, betul Pak Puswandi. Ilmu merupakan aset. Kenapa? Dengan ilmu kita bisa menghasilkan kekayaan juga. Gitu. Nah, ada satu aset yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah aset yang sangat besar. Aset yang begitu potensinya luar biasa. Ya. Biasanya orang disebut punya aset yang banyak ketika orang itu punya aset berupa barang. Tanahnya luas, kemudian kontrakannya banyak, ya. Terus apa lagi? Oh, perusahaannya besar. Nah, dia punya aset yang besar. Padahal teman-teman, ada satu jenis aset yang nilainya itu bisa beratus-ratus miliar. Ya. Dan miliarannya itu miliaran real gitu, real ya, real. Apa? Yang disebut aset jaringan. Betul Pak Muhammad Ridho. Aset yang sangat
potensinya miliaran adalah aset jaringan atau aset relasi atau aset berupa manusia. Ya. Aset berupa manusia, berupa jaringan, berupa relasi itu bisa lebih besar nilainya dari 1 miliar, 10 miliar, bahkan 1 triliun. Nah, kadang-kadang orang hanya berpikir aset itu berupa uang, berupa barang yang sudah berupa bentuk gitu ya. Nah, yang akan kita bicarakan adalah aset berupa manusia, berupa relasi, berupa jaringan. Ini adalah aset yang bisa menghasilkan uang miliaran, puluhan miliaran, bahkan triliunan. Bapak Ibu semua. Bisa nggak dibagikan ke calon mitra? Bukan, nggak boleh. Ini training ya. Bapak Ibu sebagai mitra harus bisa membedakan mana training, mana seminar. Kalau seminar kita untuk mengundang calon mitra. Kalau training khusus yang sudah menjadi mitra. Gitu ya. Jadi kalau judulnya training, ingat-ingat ya. Kalau judulnya training itu berarti khusus untuk mitra. Kalau judulnya seminar itu untuk calon mitra. Oke, kita lanjutkan. Jadi aset yang sangat besar adalah aset jaringan, relasi, berupa manusia. Makanya di bisnis PTBS ini, ya, kita ini dibentuk menjadi seorang karakter yang harus mempunyai aset berupa manusia, aset berupa jaringan, berupa relasi. Ya. Makanya ada sistem penjualan langsung berjenjang syariah, ajak dua, bantu dua itu adalah sebuah apa ya, filsafat ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hanya dengan dua orang saja, dua orang relasi saja, dua orang relasi yang kita punya, ketika dua orang ini mempunyai potensi yang luar biasa, maka dari dua orang ini kita bisa menghasilkan minimal 3,67 miliar. Itu minimal. Ya, bayangkan. Dari dua orang yang berpotensi, dua orang manusia yang berpotensi, kita bisa menghasilkan minimal 3,67 miliar. Ya, dari New Ambassador, Star Ambassador, Big Ambassador, Luxury Ambassador sampai Champion. Hanya dari dua orang saja. Ya. Itu analoginya Bapak Ibu. Itu hanya dari dua orang. Tapi faktanya kita closing dua orang nggak jalan, Coach. Nah, itu kan apa namanya? Kita berbicara tentang potensi. Coba kita bayangkan seolah-olah kita punya dua mitra, yang satu di kiri namanya Pak Haji Adan Haris Setiawan, di kanan ada Pak Haji Suroto Zafir. Bayangkan kita punya dua mitra semacam itu. Apa yang akan terjadi? Maka kita udah pasti ya meraih luxury tadi. Nah, bisa dipahami nggak sampai sini? Jadi orang itu, satu orang saja itu bisa menjadi aset miliaran buat kita. Dua orang bisa menjadi aset puluhan miliar buat kita. Apalagi 10 orang. Ya. Meskipun pada faktanya atau kenyataannya dari mitra kita 10 orang mitra mungkin yang jalan cuma satu. Tapi bayangkan dari misalkan kita punya 100 mitra yang jalan cuma dua saja, tapi dua ini adalah mutiara yang bisa berkembang menjadi peraih minimal Pajero, berarti kita udah pasti luxury. Itulah dasarnya aset berupa manusia. Makanya saya dapat ilmu dari Pak Haji Adan Haris Setiawan, peraih luxury terbanyak saat ini ya, meraih 14 luxury menuju 15 luxury. Beliau lebih memilih memprospek satu orang
ya, satu orang pedagang kaki lima daripada memprospek satu perusahaan besar. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang yang sempit, satu perusahaan sekali kalau kita closing satu perusahaan maka bisa menghasilkan sekali belanja 1 miliar. Sedangkan kalau kita hanya prospek tukang sayur atau pedagang kaki lima, mentok-mentoknya dia belanja priority, mentok banget. Ya kebanyakan basic. Kalau basic hanya mendapatkan 400.000, kalau dia priority hanya mendapatkan 12.400.000. Itu dari sudut pandang yang sempit. Tapi ketika kita melihat bahwa satu orang pedagang kaki lima ini bisa menghasilkan ribuan orang yang lainnya, maka dari satu pedagang kaki lima kita bisa menghasilkan miliaran. Sedangkan ketika kita closing satu perusahaan, meskipun di awal dia belanja misalkan 1 miliar, jarang sekali perusahaan dia mau closingin perusahaan lain. Dia hanya sebagai pemakai. Sedangkan satu pedagang kaki lima dia bisa mengembangkan jaringan. Boleh jadi dari satu pedagang kaki lima dia prospek, tiba-tiba dia closing minimal 10 orang. Dari 10 orang minimal dia closing masing-masing 2, 10 kali 2, 20. Dan terus begitu seterusnya. Ya. Jadi bagi kita, ya, pebisnis jaringan, satu orang itu adalah berharga. Meskipun dia seorang tukang sayur. Meskipun mungkin dia seorang mantan pelaku judi online, misal. Ya. Mana bisa dia pelaku judi online malah jadi masalah? Belum tentu. Ya, belum tentu. Boleh jadi dia mantan tukang judi online, tapi dia misalkan menyesal, kemudian dia berubah gara-gara bergabung dengan PT BES, dengan komunitas kita, dia berubah 180 derajat dari dia menghasilkan mantan penjudi online yang tobat, yang mau menjalankan bisnis syariah. Bisa jadi. Gitu. Ya, jadi satu orang itu sangat amat berharga dalam bisnis kita. Ya, maka teman-teman semuanya yang harus kita pahami adalah kita mindset di sini satu orang adalah aset miliaran buat kita. Sampai sini bisa dipahami belum? Satu orang calmit adalah bisa jadi potensi aset miliaran buat kita. 2 orang calmit miliaran buat kita. Ya, 3 orang calmit miliaran buat kita. Kalau kita punya 10 calmit, 10 mitra tapi nggak ada yang jalan, itu jadikan sebagai itu tabungan. Ya, itu tabungan yang bisa jadi ketika mereka itu benar-benar merasa butuh, tersentuh hot buttonnya, suatu saat nanti bisa aja dia tiba-tiba langsung melesat. Mungkin sekarang dia tertidur. Mungkin sekarang dia masih sibuk dengan kerjaannya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita doakan, kita kasih motivasi. Kalau nggak mau dikasih motivasi, ya sudah, doain aja. Nah, tapi bilang, Bapak Ibu, kapanpun Bapak Ibu mau aktif, insya Allah saya temenin, saya dampingin, saya siap untuk menemani sampai sukses. Kalau sekarang Bapak sedang sibuk di pekerjaannya, saya doakan, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Udah, gitu. Jadi, mitra-mitra yang saat ini tidur, jadikan, anggap aja sebagai tabungan. Tabungan aset yang kapanpun dia akan aktif, dia akan menghasilkan omset miliaran. Oke? Nah itu, jadi jangan, kenapa ya mitra saya banyak tapi tidur semua. Nggak boleh bilang gitu. Ya, nggak boleh bilang mitra saya tidur, mitra saya nggak ada yang gerak, nggak boleh. Ya. Tapi yang bilang, alhamdulillah saya udah banyak mitra meskipun saat ini belum bergerak, tapi saya yakin suatu saat nanti ketika dia butuh, ketika dia menemukan hot buttonnya, dia akan bergerak. Gitu. Ya, itulah bentuk rasa syukur kita. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah. Kalau kita udah dikasih amanah oleh Allah mitra 10 tapi kita masih ngeluh, saya punya mitra 10 juga nggak ada yang gerak, bagaimana Allah akan menambah mitra-mitra yang lainnya? Ya. Jadi bentuk kesyukuran kita adalah, alhamdulillah ya, saya dengan atas pertolongan Allah bisa closing 10 loh.
Meskipun mungkin dari 10 ini belum ada yang jalan, tapi alhamdulillah saya udah closing gitu kan. Tapi kalau misalkan, aduh saya belum closing, nah, jangan mengeluh juga. Ah, kenapa saya belum closing? Berarti saya harus meningkatkan kualitas saya, memperbaiki diri saya. Jangan-jangan saya belum bisa berkomunikasi secara efektif. Jangan-jangan banyak orang yang tidak suka saya karena saya mungkin berbicaranya kurang efektif. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Gitu ya. Jadi, satu, apa itu aset? Aset itu adalah sesuatu yang berpotensi menghasilkan uang miliaran buat kita. Dan aset yang paling besar dalam bisnis PTBS adalah aset jaringan calon mitra ataupun mitra. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, lalu bagaimana cara membangun aset itu? Cara membangun aset miliaran berupa manusia, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita harus memenuhi kriteria. Ya. Kalau kita mau punya aset, kalau kita mau punya aset ini apa namanya? Kontrakan, berarti kita harus menyiapkan uang untuk beli tanah, beli kontrakan, terus kita rawat kontrakannya. Ya. Nah, sama. Kalau kita mau punya aset manusia, nah manusia itu kan nggak bisa dibeli dengan uang. Kalau punya kontrakan kan kita tinggal punya uang, kita beli, dapat. Nah, kalau kita mau mempunyai aset berupa manusia, kita kan nggak bisa beli manusia. Tapi caranya kita harus menjadi seorang solusi. Apa namanya? Menjadi solusi buat banyak orang. Kita harus mempunyai karakter yang orang itu nyaman dengan kita. Ya, orang itu mau dekat dengan kita. Orang itu merasa butuh dengan kita. Nah, itu caranya supaya kita ini bisa mempunyai aset berupa manusia. Ya, semakin kita karakternya itu menyenangkan, maka orang itu akan berduyun-duyun mendatangi aset manusia. Oke. Jadi untuk kita memiliki aset manusia, kalau kita mau memiliki aset berupa tadi berupa kontrakan, kita cukup punya uang, beli kontrakan itu, beli tanah itu, kemudian rawat. Tapi untuk mempunyai aset berupa manusia, berarti kita harus disukai oleh manusia. Berarti kita harus, manusia itu harus nyaman dengan kita. Manusia itu harus trust dengan kita. Manusia itu harus percaya dengan kita. Ya kan? Nah, maka kalau kita melihat kenapa baginda Rasulullah SAW itu menjadi pebisnis yang terbaik, tersukses di zamannya, karena beliau ini memiliki branding Al-Amin. Ya, Al-Amin itu apa? Dapat dipercaya. Nah, jujur. Ya, kenapa orang itu bisa percaya? Karena kita jujur, amanah. Ya, tidak pernah menggunakan hak atau milik orang lain. Nah, itu yang harus kita bikin dalam diri kita. Ya. Minimal kita amanah, jujur, terus menjadi solusi. Gitu. Sehingga mereka itu mau bisnis dengan kita, yang pertama dia percaya, yang kedua dia merasa aman. Merasa aman, merasa nyaman. Gitu ya. Nah, jadi untuk membangun aset miliaran, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membenahi karakter kita dulu. Oke? Nah, makanya di bab 2 adalah kita harus mempelajari yang namanya seni komunikasi efektif untuk jadi leader luxury. Jadi, kalau kita mau mendatangkan aset miliaran berupa manusia, mempunyai aset jaringan yang luas, mempunyai aset mitra-mitra kualitas terbaik, maka langkah pertama adalah kita harus membelajar atau mempelajari seni komunikasi efektif. Ya, saya ulangi, kalau kita mau memiliki aset miliaran berupa manusia, berupa jaringan, berupa relasi, maka yang harus kita kuasai, yang harus kita miliki adalah
seni komunikasi efektif. Oke, catat ya. Seni komunikasi efektif. Inilah yang dibutuhkan kalau Bapak Ibu mau memiliki aset berupa manusia. Aset miliaran berupa manusia. Kita harus memiliki seni komunikasi efektif. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita harus punya branding. Branding itu penilaian orang terhadap kita. Ya, yang kita ciptakan. Tadi saya sebutkan salah satu branding Rasulullah SAW adalah Al-Amin, dapat dipercaya. Nah, kita harus membangun branding kita. Di zaman sekarang itu membangun branding ya berpakaian rapi, kemudian berbicara dengan santun, bisa komunikasi di sesuai tempat, sesuai orang, sesuai kapasitas, sesuai latar belakang. Nah, itu dalam komunikasi. Ya, maka malam hari ini ya saya akan menekankan bagaimana cara komunikasi yang efektif kepada ribuan orang dengan berbagai macam latar belakang. Oke, nah, kita lanjut. Boleh dicatat ya. Kalau yang penting-penting boleh dicatat. Oke, yang pertama, berbicara tentang seni komunikasi efektif, kita harus tahu dulu apa itu komunikasi efektif. Coba, ada yang tahu nggak apa itu komunikasi efektif? Jawabannya hampir benar semua ya. Nah, hubungan komunikasi yang baik. Oke, jadi komunikasi efektif itu adalah ya, kita bisa mempengaruhi orang. Kita bisa mempengaruhi orang dan orang itu merasa nyaman, merasa sukarela mengikuti apa yang kita inginkan. Ya. Kita menyampaikan sesuatu yang benar dan tepat. Ya, benar dan tepat. Nah, kalau benar saja belum tentu tepat. Kenapa? Kita misalkan menyampaikan kebenaran. Contoh misalkan, saya berkomunikasi menyampaikan misalkan orang tua saya salah, ibu saya melakukan kesalahan. Terus saya ngasih tahu bahwa, Bu, itu salah, harusnya ini. Kalau dilihat dari sudut pandang benar salah, maka benar. Saya mengingatkan, saya memberitahu yang benar kepada ibu saya. Nah, tapi dari sudut pandang ya agama kita, dari sudut pandang adab itu tidak tepat. Ya. Kita menyampaikan kebenaran, mengucapkan bahwa orang tua kita salah, itu tidak tepat. Kenapa? Bisa aja orang tua kita tersinggung. Ya. Ketika orang tua kita tersinggung, maka yang tadinya kita niatnya baik, itu akan menjadi dosa. Ya, berarti tidak tepat. Gitu ya. Jadi sesuatu yang benar itu harus dilakukan dengan cara yang tepat. Bagaimana caranya? Nah, yang tepat itu contohnya saya mau ngasih tahu ibu saya. Maka saya lewat ustadz, ya, ustadz yang dia anggap dihormati oleh orang tua kita. Nah, Pak Ustadz, tolong ya, ibu saya tuh kayak gini, gimana ya supaya menasihatinya? Biar ustadznya yang menasihati. Maka itu adalah cara yang tepat dan benar. Gitu. Jadi segala sesuatu itu, komunikasi itu nggak harus kita yang menyampaikan, ya, nggak harus kita benar salah, tapi harus benar dan tepat. Ya. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi efektif. Intinya, komunikasi efektif itu adalah suatu cara untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang sehingga orang itu menerima apa yang menjadi tujuan kita. Gitu. Ya. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi komunikasi efektif adalah menyampaikan sesuatu agar orang itu menerima dengan baik dan tepat dan nyaman. Oke. Nah, ini yang diperlukan ketika kita menjadi seorang leader. Nah, kemudian dalam komunikasi, ketika kita mau berkomunikasi efektif, itu harus ada dua hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah cara. Ya.
Niat dan cara. Sebenarnya bukan hanya dalam komunikasi, dalam segala sesuatu, ya, dalam segala amal perbuatan kita, yang harus kita perhatikan adalah niat dan cara. Kalau salah satu dari dua hal ini tidak tepat, maka akan menjadi mudorot, bahkan menjadi dosa besar. Ya, niat dan caranya. Apa Bapak Ibu? Niat dan caranya. Contoh, misalkan saya punya niat niat baik. Saya punya niat pengen mengajikan orang tua. Oke. Niatnya udah baik. Betul. Benar. Mulia. Terus dengan niat itu, saya melakukan cara yang salah. Saya mau mencuri deh. Atau mau menggunakan uang orang lain untuk memberangkatkan ibu saya haji. Berarti niat saya memberangkatkan haji baik, benar, tapi caranya salah. Pertanyaan saya, jadi salah apa jadi baik? Niatnya benar, caranya salah. Jadi baik apa jadi salah? Jadi salah. Meskipun niatnya baik gitu. Ya. Nah, atau sebaliknya. Caranya benar. Caranya benar, yaitu saya menjalankan bisnis syariah. Saya menjalankan bisnis syariah untuk mendapatkan uang. Nah, uang itu niatnya, ketika nanti saya punya uang, saya akan judi. Jadi caranya benar untuk menjalankan bisnis, untuk mendapatkan uang, menjalankan bisnis, tapi niatnya ya, nanti uangnya untuk judi misalnya. Jadi salah apa jadi benar? Salah juga, teman-teman. Ya. Jadi dua hal ini harus benar dan tepat. Ya, harus benar dan tepat. Nah, sama dengan cara komunikasi efektif. Cara komunikasi efektif itu harus dilihat dari dua hal ini. Niatnya benar, caranya tepat. Ya, ketika niatnya benar, caranya tepat, akan mendapatkan hasil orang itu menerima dengan tepat. Gitu. Maka teman-teman, dalam menjalankan bisnis, dalam berkomunikasi, ya, itu harus kita bedakan antara hubungan keluarga dengan hubungan bisnis. Ya. Jadi yang pertama, kita misalkan mau bisnis dengan keluarga nih. Nah, harus kita kasih batas dulu. Nah, ini hubungan tentang keluarga, ini hubungan tentang bisnis. Kalau nanti ada hubungan yang kurang baik dalam bisnis, jangan dibawa dalam masalah keluarga. Nah, itu dulu ya, yang pertama. Kalau kita berbisnis dengan keluarga. Jadi meskipun kita adik kakak nih, nah ketika kita ketemu dalam acara keluarga, nikahan dan sebagainya, itu nggak ada ngomongin bisnis. Ya udah, kita berbicara tentang keluarga. Nah, jadi kalau misalpun ada masalah crash tentang masalah bisnis, perbedaan pendapat, ya udah itu masalah bisnis. Dalam keluarga ya udah kita keluarga. Nah, itu harus belajar membedakan antara komunikasi bisnis sama komunikasi keluarga. Oke, yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa membedakan cara komunikasi dengan calmit, cara komunikasi dengan sesama mitra, ya. Kan kita ini misalkan Bapak Ibu misalkan udah punya mitra. Berarti Bapak Ibu komunikasi dengan mitra, kemudian ada calmit nih, komunikasi dengan calmit. Bapak Ibu pasti punya mentor, komunikasi dengan mentor, dan Bapak Ibu pasti punya crossland. Crossland itu adalah sesama mitra yang berbeda jaringan. Contoh, contoh misalkan saya punya mitra dua. Misalkan mitra saya yang pertama di jaringan kiri, namanya Ibu Dwi, misalkan ya. Nah, di jaringan kanan, misalkan ada Kak Asep Bruder. Nah, ini sesama mitra, sama mitra saya. Tapi di dalam jaringan dia disebutnya crossland. Kenapa? Beda jalur. Yang satu jalur kiri saya, yang satu jalur kanan saya. Ini disebut dengan crossland. Nah, cara berkomunikasi dengan sesama mitra yang crossland itu juga harus berbeda cara komunikasinya. Oke? Kemudian, cara komunikasi dengan mentor. Kemudian dengan leader. Itu semuanya harus berbeda caranya.
Nggak boleh disamakan, teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Contoh. Ya, contoh. Ketika kita ketemu dengan leader, mentor misalkan, maka kita boleh curhat misalkan ya. Curhat dalam artian berkonsultasi tentang bisnis. Kenapa ya bisnis ini susah ya? Kenapa ya bisnis ini saya belum bisa menjalankannya ya, belum closing. Nah, itu boleh konsultasi dengan mentor. Ngomong seperti itu boleh. Namanya konsultasi, ya. Nah, tapi omongan itu nggak boleh diomongin dengan mitra Anda, dengan crossline Anda, ataupun dengan calmit Anda. Itu hanya dikomunikasikan dengan mentor, gitu. Ya, jadi kita berbicara itu harus berbeda setiap sama siapa kita ngomong, ya. Mungkin ada yang bilang, wah, berarti kita harus punya bermuka 2, bermuka 3, bermuka 5. Kita harus bermuka banyak, Bapak Ibu. Ya. Di dunia ini kita harus bermuka banyak. Ya, bukan untuk menipu orang, bukan. Bukan untuk mengelabui orang, bukan. Tapi setiap orang kita harus punya cara komunikasi yang berbeda. Ya, ya ini contoh gampangnya aja ketika kita berbicara dengan anak kita. Kita misalkan punya 3 anak. Kita berbicara ke anak yang pertama, gak usah kita ngomongin kebaikan, kebagusan atau kebaikan, keunggulan dari anak yang lainnya. Misalkan, Kak, adik kamu luar biasa ya gini-gini. Itu nggak boleh, ya. Itu akan menyakiti hatinya dan membuat orang anak itu dengki gitu loh, ya, iri kepada saudaranya. Nah, ini dalam hal kepada anak aja kita berbeda cara berkomunikasinya, cara bicaranya, ya. Nah, bukan kita berbuka banyak, bukan untuk yang mengelabui, tapi untuk menjaga perasaan, kemudian untuk membuat orang itu spesial, ya. Jadi setiap orang harus merasa dia itu spesial. Wih, nyaman banget ya, saya komunikasi dengan beliau, dia tuh perhatian banget. Padahal kita melakukan itu kepada semua mitra kita, ke semua anak kita gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya, jadi seolah-olah kita hanya melakukan itu kepada anak ini, tapi sebenarnya kita melakukan kepada semua anak kita. Jadi semua anak kita itu spesial buat kita. Nah, karena kadang-kadang mohon maaf ya kalau ibu-ibu kan, tuh lihat dong adik kamu, ya kan? Tuh lihat adik kamu tuh rajin. Kan kelihatannya sepele. Niatnya baik untuk memotivasi anak yang gede. Jangan sampai kalah sama anak yang adiknya. Niatnya baik tapi caranya salah. Maka hasilnya akan salah. Bukannya termotivasi, malah dia benci sama adiknya. Malah dia kesel sama adiknya. Menganggap bahwa orang tua saya lebih senang sama adik saya. Lebih sayang sama adik saya. Mas saya emang nggak sayang. Nah itu penerimaannya gitu loh. Nah itu kepada anak kita aja seperti itu. Nggak harus dibedakan. Nah, sama kepada mitra juga sama. Nah, ya, kepada mitra gimana cara berbicara, kepada calmit gimana cara berbicara, kepada mentor bagaimana cara Anda berbicara, dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan pelajari satu persatu, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau enggak, nanti di sesi yang akan lain kita lanjutkan ya. Oke, maka teman-teman, bagaimana cara berkomunikasi dengan calmit? Ya, dengan calmit itu, tolong dicatat, ketika kita berbicara dengan calmit, jangan seolah-olah kita itu butuh dengan calmit. Kita ngejar-ngejar banget calmit. Menunjukkan bahwa kita itu pengen banget dia itu gabung. Nah, itu kesalahan yang paling fatal, Bapak Ibu. Ini termasuk dalam tips prospek, tips closing ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan calmit, posisikan kita ini adalah orang yang menjadi solusi. Orang yang bisa ngebantu dia. Bukan kita yang membutuhkan dia, posisikan dia membutuhkan saya. Gitu. Jadi kita belajar jual mahal tapi nggak terkesan sombong. Saya pahami nggak ya? Jual mahal tapi tidak terkesan sombong. Jadi seolah-olah gini, Bapak Ibu, Alhamdulillah saya tergabung dengan komunitas anti riba.
Alhamdulillah saya merasa terbantu dengan komunitas ini, makanya saya juga ingin mengajak banyak masyarakat untuk bergabung dengan komunitas ini, dengan bisnis ini, supaya terbantu sama seperti saya. Ya siapa tahu Ibu lagi kesulitan uang atau kesulitan hutang, atau ada tetangga Ibu, saudara Ibu yang sedang terlilit hutang, boleh hubungi saya Bu ya, mudah-mudahan saya bisa bantu. Nah, kata-kata mudah-mudahan saya bisa bantu itu memposisikan kita ini adalah seorang solusi, seorang yang bisa membantu membantu masyarakat. Ya, meskipun mungkin Anda masih terlilit hutang, tidak masalah. Yang penting kita mau bantu dia menemukan solusi dia untuk bertemu dengan PT BES, itu kuncinya. Ya, nah kita tawarin, ya tawarin, nggak harus terlalu ngotot, nggak harus terlalu menayu, jelasin aja seadanya, ya. Dan kita nggak harus terlalu berharap bahwa dia harus tertarik, nggak harus. Ya kita santai aja, seolah-olah ya kita nggak butuh kok, nggak terlalu butuh. Mau gabung, ayo Bismillah, ya kita akan bantu. Kalaupun tidak gabung berarti belum jodohnya, ya sudah. Nah, rasa itu harus dibawa ketika kita prospek, ya. Jadi kita nyamperin mitra, tapi kita tidak berharap banyak, kita tidak terlalu mengejar-ngejar calon mitra kita. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu semua? Bapak Ibu posisikan kita ini berwibawa, teman-teman. Berwibawa, kemudian ramah, kemudian orang itu nyaman. Terus kalau dia lagi cerita, kita banyak mendengar, jangan banyak menyanggah. Oh iya, misalnya dia, wah Pak, saya itu ya, oh gini 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 gini, nggak suka nih dengan bisnis kayak gini gini gini. Jangan dulu, oh beda Bu, kalau ini nggak kayak gitu, nggak usah banyak nyanggah gitu. Oh gitu ya Pak, Masya Allah, berarti Bapak banyak pengalamannya. Ikutin saja, gitu ya. Jadi calmit itu mau ngomong apa, itu ikutin dulu. Kayak kita main layangan itu, sebelum kita tarik, kita kendorin dulu, ya. Sambil kita cari celah untuk kita pelan-pelan narik dia, gitu. Ya, bagaimana supaya orang itu dia tertarik dengan kita? Kita iyakan, kemudian kita support, oh iya Pak, kemudian kita setujui, semua yang dia ceritakan, semua yang dia omongkan, kita harus bilang setuju. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Wah, sama Pak, pemikiran. Meskipun mungkin ada pemikiran yang berbeda, kita samain aja dulu, cari kesamaan. Ya. Nah, ini namanya komunikasi efektif. Jadi dalam komunikasi itu bukan menang, orang yang menang itu bukan yang saya lebih pintar dari Anda. Saya enggak. Yang menang itu adalah yang merasakan orang itu nyaman dengan kita. Ya, oh iya Bu. Nah, kecuali kalau dia minta saran. Menurut Coach Ojatsu gimana ya baiknya buat saya? Nah, baru kita. Oh, sebetulnya Bapak udah bagus, udah keren, tapi kalau kalau mau keren lagi ini Pak saran saya. Nah, baru kita kasih ke saran, kasih pendapat. Selama dia belum minta pendapat kita, jangan sesekali kita ngasih pendapat, ngasih masukan. Ya. Nah, itu namanya yang disebut dengan diam adalah emas. Jadi ketika kita diam, banyak mendengarkan, banyak mengiyakan, banyak setuju, dia lama-lama dia akan bertanya, ya, tambah pendapat kita. Nah, gitu ya. Jadi diam adalah emas, ketika ditanya maka jawab sesuai dengan kapasitas dan secukupnya adalah suatu kehormatan. Ya, menjadikan kita ini menjadi seorang yang elegan. Nah, itu adalah komunikasi yang efektif. Terus, Bapak Ibu, bagaimana supaya orang itu nyaman dengan kita? Maka mulai dari sekarang, kalau Bapak Ibu benar-benar pengen jadi leader, kedepannya mau dipantaskan menjadi peraih luxury yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ribuan mitra di bawah Bapak Ibu, maka mulai saat ini biasakan, ya, belajar memaklumi kekurangan orang lain. Belajar memaklumi kekurangan orang lain, sifat jelek orang lain, itu harus kita belajar memaklumi. Ya, kebanyakan dari kita, nah ini sifatnya jelek banget, gimana supaya dia berubah ya? Saya mau mengubah. Nah, itu kesalahan fatal. Jadi sifat atau karakter orang itu
sangat susah untuk diubah, apalagi untuk udah usia 40 tahun ke atas. Maka karakter itu akan udah menjadi ciri khas dia. Ya, sifat jeleknya, sifat buruknya itu sudah melekat dan itu akan sangat sulit untuk diubah. Tapi ingat teman-teman, kenapa kita harus memaklumi? Maka kita harus paham bahwa dari setiap orang yang punya sifat jelek pasti dia punya kelebihan. Ya. Karakternya di sini jelek, tapi di sisi lain pasti punya kelebihan. Nah, itulah yang kita maksimalkan. Ya. Maka belajar memaklumi kekurangan orang lain dan selalu menggali kelebihan setiap orang adalah ciri seorang leader. Ya. Jadi misalkan, aduh, Coach Ojatsu ini kekurangannya ini nih, sifat jeleknya ini, udah itu mah tanggung jawab dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugas kita apa kelebihan dari Coach Ojatsu, itu ya. Nah saya punya mitra si Fulan, wah si Fulan ini apa namanya sifat jeleknya kayak gini nih, wah sifat jeleknya misalkan kayaknya dia pelit nih, atau dia agak sombong nih, suka merasa pinter nih. Tapi kita cari apa nih kelebihannya. Pasti ada kelebihannya. Nah, kita maksimalkan kelebihan itu untuk menjadi aset jaringan buat kita. Ya. Jadi kira-kira siapa yang siap mulai saat ini memaklumi kekurangan orang lain, memaklumi sifat jelek orang lain, dan siap menggali apa kelebihan dan potensi dari mitra kita. Yang siap katakan saya siap. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, bisnis bisnis PTBS ini dari sejak saya bergabung 2018 yang lalu sampai dengan saat ini, ya, menurut saya adalah bisnis jaringan, bisnis networking terbaik sepanjang masa. Terbaik, terjujur, teramanah, dan rewardnya itu selalu dibayar. Bonusnya selalu dibayar. Selama saya dari 2018 sampai detik ini, saya nggak pernah satu kali pun bonus saya tidak dibayar. Bahkan kadang-kadang dibayar lebih cepat daripada seharusnya. Contoh misalkan, dalam aturannya untuk mencairkan luxury itu butuh waktu seminggu 2 minggu. Tapi yang saya rasakan nggak nyampe 2 hari udah cair. Itu dari sejak 2018 yang lalu sampai dengan sekarang. Jadi ini perusahaan yang disebut MLM yang syariah itu ya hanya PTBS saat ini yang saya rasakan. Nah, apakah dari sejak 2018 yang lalu sampai dengan sekarang ini tidak ada MLM yang baru munculan kemudian menyatakan dirinya MLM lebih bagus daripada PTBS, kemudian lebih baik, lebih gede, hasilnya ada nggak? Sudah puluhan. Jadi dari sejak saya gabung 2018 sampai dengan sekarang sudah puluhan ya MLM baru yang meniru PTBS. Bahkan mohon maaf banget ya, ada ya beberapa leader yang udah raih luxury, yang sudah meraih Pajero, tiba-tiba dia tergiur pindah ke MLM lain, bahkan ada yang bikin MLM baru, ujung-ujungnya mohon maaf banget, ujung-ujungnya 100% dari leader-leader itu saat ini luntang-lantung. Saat ini bisnisnya nggak tahu kemana. Tutup MLM-nya nggak nyampe setahun 2 tahun udah bubar MLM-nya. Jadi kalau saya pribadi sama Kang Asep Bruder itu, saya bilang gini, seandainya PTBS ini tutup, misalkan PTBS ini udah misalkan tutup lah, nauzubillah min dzalik ya, tutup. Saya sama Kang Asep Bruder itu berniat berazam tidak akan ikut bisnis jaringan lagi. Ya. Bahkan pernah ada ya, salah satu multi level baru di tahun 2017 itu nawarin saya. Nah, nawarin saya untuk jadi founder baru di sana. Disiapkan fasilitasnya, kemudian dikasih penghasilan ratusan juta, miliaran, yang penting mau pindah ke sana. Saya enggak tertarik. Kenapa?
Karena satu, ya, kepercayaan itu mahal. Yang kedua, saya sudah ditolong oleh PT BES ini. Nah, ditolong dalam artian wasilah PT BES saya bisa lunas hutang, bisa punya penghasilan miliaran. Jadi sampai PT BES ini, selama PT BES ini ada, selama PT BES ini nggak tutup, insya Allah ya, saya berniat berazam tetap di sini, tidak tergiur dengan bisnis MLM baru ataupun yang lebih baik dari PT BES, karena saya yakin tidak akan ada yang lebih baik dari PT BES. Ya, dari bonusnya, dari sistemnya, ya. Kalaupun benar-benar ada yang lebih baik, lebih banyak bonusnya, tetap saya tidak tertarik. Kenapa? Karena belum tentu ownernya amanah, belum tentu perusahaannya jujur, ya, belum tentu perusahaannya mampu membayar bonus-bonus mitra-mitranya. Ya, jadi saran saya kepada yang hadir sekarang ada 420 orang lebih. Kalau ada yang nawarin, lebih bagus nih MLM-nya, lebih ini bonusnya lebih besar. Ya, saran saya jangan percaya. Karena kalaupun bonusnya lebih besar, saya jamin belum setahun sudah pasti bubar perusahaannya. Ya, sudah pasti bubar perusahaannya. Kenapa? Bonus PT BES Uno ini udah maksimal paling besar bonusnya. Kalau ditambah lagi lebih besar, maka dia akan bangkrut, tidak akan sanggup bayar. Ya, nah gitu ya, teman-teman. Nah betul Bu Martalena ya. Jadi bisnis ini adalah bis. Kenapa ada mitra yang putus asa? Nah, kenapa ada mitra yang putus asa? Karena dia hanya berfokus pada hasil. Kenapa saya belum dapat hasil? Nih, mitra yang putus asa, cara berpikirnya yang salah ini. Kenapa saya belum dapat hasil? Nah, ketika hanya fokus pada kenapa saya belum dapat hasil, maka dia pasti putus asa, pasti berhenti dari PT BES, dan saya pastikan meskipun dia bisnis di tempat yang lain, pasti putus asa lagi. Kalaupun dia buka bisnis yang lain, pasti sama putus asanya, bahkan lebih parah. Kenapa? Karena yang harus kita fokuskan ketika kita belum dapat hasil di PT BES, yang harus kita tanya kenapa belum dapat hasil, kita ubah pertanyaannya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat hasil seperti leader itu? Maka jawabannya satu, berarti kita harus tambah ilmu. Apa yang harus saya pelajari? Oh, katalog produk saya belum kuasai, sistem jaringan belum saya kuasai, product knowledge saya belum kuasai, cara berkomunikasi saya belum kuasai. Nah, ini fokus belajar ini, maka nanti hasil akan mengikuti, teman-teman. Bagaimana Allah mau ngasih mitra kepada kita seandainya kita belum mampu untuk membina mitra? Bagaimana Allah mau ngasih mitra, dua mitra seperti Pak Ria dan Haris, seperti Pak Haji Surata Jafir, sedangkan ilmu kita belum cukup untuk membina dua orang ini? Bagaimana Allah mau ngasih? Betul nggak? Ya. Jadi fokus kita bukan kenapa belum dapat hasil, tapi bagaimana supaya saya dipantaskan untuk mempunyai mitra dan bina mitra kita. Minimal kalau mitra kita nanya cara buka ID, kita sudah bisa. Minimal ketika mitra kita nanya bagaimana sistem jaringan kanan kirinya, kita bisa terangin. Ketika ada mitra nanya bagaimana bonus sponsor, bagaimana bonus mingguan, bonus bulanan, kita bisa. Ya, betul nggak? Nah itu yang harus kita perbaiki. Jangan terus aja meratapi kenapa belum closing, kenapa belum punya mitra, sedangkan kita tidak menyiapkan wadahnya. Ya, seperti kita misalkan gini, minta air. Saya mau minta air dong sebaskom. Terus aja, ya Allah kenapa sih saya mau minta dong sebaskom. Nah, terus ada yang mau ngasih air sebaskom nih. Ya kita nggak punya baskomnya. Ya, bagaimana? Seember, kita nggak punya embernya, dikasih air seember, sedangkan kita nggak punya wadah embernya, ya udah, kita mau tuangin kemana airnya? Airnya kemana-mana. Ya, tapi sama halnya ketika kita minta mitra kepada Allah, tapi kita belum menyiapkan wadah berupa ilmu, berupa pewawasan, pengetahuan, ya, pengetahuan tentang produk, jaringan, sistem.
Maka ketika Allah kasih kesempatan calon mitra datang, calon mitranya nanya, kita nggak ngerti, calon berpikir, ngapain saya daftar ke dia, nggak ngerti apa-apa, mendingan saya cari yang mitra yang ngerti aja, gitu. Ya, jadi mulai saat ini dengan ngikutin training ini, maka yuk buka wawasan kita, mulai ikuti training net, training HTS, ya. Nah, insya Allah nanti hari Selasa depan lagi, ya saya akan coba bahas tentang materi training HTS, how to start, ya, insya Allah. Kalau ada pertanyaan bagaimana sistem bisnis PT Base, maka jawabannya adalah PT Base pakai sistem penjualan langsung berjenjang syariah. Kita bisa jualan produk, bisa membangun tim penjualan sendiri, bisa dapat omset dari tim kita, dan bisa membantu tim kita juga sukses. Nah, itu biasanya jawabannya. Oke, kemudian Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika nanti punya mitra, kita mitra itu misalkan Bapak Ibu punya 10 mitra. Maka 10 orang ini bisa saja dia beda latar belakang. Ada yang S1 misalkan, ada yang dosen, ada yang guru TK, ada seorang tukang sayur, ada mantan satpam misalkan. Atau ada juga mitra kita salah satunya adalah pemulung, mantan pemulung. Nah, ini mempunyai kepala yang berbeda, sifat yang berbeda, cara berbicara yang berbeda. Ya. Maka ya, dari 10 mitra ini, maka akan ada yang, ih kok ngomongnya gitu banget sih, nggak sopan. Nah, kita lihat latar belakangnya, kenapa dia nggak sopan? Oh, pantas dalam hati. Oh, pantas memang dia juga nggak nyampe S1, bahkan dia SD aja nggak lulus. Pantas ngomongnya nggak sopan. Ya udah kita maklumi. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ngomong sama dosen. Sedangkan kita misalkan lulusan SMP. Nah, kita posisikan bahwa kita ini di bawah dia misalkan. Meskipun kita adalah leadernya. Misalkan saya leadernya. Saya misalkan saya adalah lulusan SMA. Sedangkan mitra saya adalah S1. Maka cara berkomunikasi efektif dengan mitra saya yang di atas saya, kita jangan banyak kasih saran, jangan banyak kasih masukan. Maka kita angkat dia. Wah, Bapak ini saya aja yang SMP semampu saya Pak bisa. Insya Allah saya yakin Bapak lebih bisa karena Bapak kan S1. Saya juga nanti mau belajar nih sama Bapak bagaimana supaya bisa lebih maju lagi nih. Nah, silakan Bapak kasih sarannya buat tim kita. Nah, itu sehingga yang S1 itu akan berpikir, wah, saya udah percaya sama leader saya nih. Nah, dia akan mengeluarkan potensi terbaiknya, gitu. Nah, jadi ketika kita punya mitra yang pendidikannya lebih bagus daripada kita, nah, kita maksimalkan apa nih saran dia, gitu. Atau misalkan kita punya mitra yang mantan MLM, nah kita juga sama. Wah, Bapak udah pengalaman, coba Pak di sana pengalamannya gimana, itu gali gitu. Jadi jangan kita langsung mengarahkan Bapak harus kayak gini, enggak ya. Tidak harus selamanya leader itu mengatur, tapi seorang leader itu adalah bagaimana dia memunculkan potensi terbaik mitra-mitranya. Mitranya bertanya, duh Pak, pokoknya saya mah samina wa atona deh, saya mau ngikutin arahan Coach Ojatsu, gimana saya harus ngapain. Nah, baru kita, nah Bapak sebaiknya gini, baru kita kasih arahan. Tapi selama dia nggak minta kasih arahan, nah, tapi dia misalkan merasa saya bisa closing sendiri, bisa ini, wah keren, ayo Pak lanjutin, gitu ya. Nah, kecuali nanti dia udah mentok, baru kita kasih saran. Nah, itulah ciri-ciri seorang leader. Jadi seorang leader itu ketika punya mitra yang berpotensi, punya mitra yang memang dia sudah jago, ya udah kita tugas kita adalah mantap, keren, lanjutkan. Mantap, keren, lanjutkan. Nah, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kalau sudah bisa seperti itu, insya Allah Allah akan
mempertemukan kita sama mitra-mitra yang boleh jadi lebih pintar daripada kita. Boleh jadi lebih banyak closingnya daripada kita. Nggak masalah. Kita kalah closing sama mitra kita, nggak masalah. Kan sama-sama aja mitra kita ini adalah tim kita. Kalau mitra kita closing kan poinnya sama ke kita juga. Ya, meskipun ya kita nggak dapat bonus sponsor, yang dapat adalah mitra kita, nggak apa-apa gitu. Ya, nah itulah seorang leader Bapak Ibu. Ya, harus mengayomi semua jenis tipikal manusia. Ya, kalau tapi kan dia sifatnya jelek, itu mau urusan dia sama Allah udah. Nah, kita nggak usah ngurusin sifat jeleknya, kita ngurusin potensinya. Ya, potensi bisnis selama dia tidak melanggar aturan di bisnis PT BES, maka selama itu dia adalah aset yang harus kita dukung. Mantap, keren. Lanjutkan. Gitu ya. Nah, kadang-kadang teman-teman, selama saya menjadi leader, menjadi peraih luxury dari tahun 2019 ya. Saya baru tembus luxury itu kan tahun 2019 sampai sekarang. Mitra di bawah saya itu kan udah lebih dari 60.000, bayangkan. 60.000 orang. Ya. Jadi berbagai macam tipe manusia itu sudah hafal. Ya, sudah apa ya? Di luar kepala. Gitu. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang cari muka, ada yang cari apa namanya? Cari perhatian, ada yang mudah ngambek, ada yang selalu ceria, ada yang wah berbagai macam. Ada yang pernah menghina. Nah, saya itu kalau dihina ya, wah udah ribuan kali ya, sejak 2018 sampai sekarang dalam menjalankan bisnis ini, hinaan itu sudah jadi apa ya? Kayak saya jadikan sambel aja dah, sambel yang pedas, yang memang sambel itu pedas. Tapi kadang-kadang enak kalau kita makan sama lauk, sama nasi ya kan. Gitu. Jadi apa namanya? Hinaan itu jadikan sambel lah. Ya, yang pedas tapi jadi enak kalau kita nikmati dengan lauk yang tepat. Gitu ya. Kadang-kadang ada yang bilang dulu, wah Ustadz gadungan, wah Ustadz sesat, wah jualan agama. Ada lagi yang bilang iblis laknat, tuh sampai kayak gitu tuh. Ya, apalagi di sosial media, gitu ya. Banyak sekali hujatan makian. Kenapa? Mereka menghujat karena nggak tahu kita yang sebenarnya, atau nggak paham, atau dia termakan hoax sama berita-berita yang menjelek-jelekan padahal fitnah. Nggak apa-apa, kita maklumin aja. Gitu. Nah, ketika ada pernah saya di sosial media dia ngatain dan sebagainya, saya bilang datang aja ke rumah. Apa? Datang ke rumah dia malah malu sendiri, gitu ya. Ternyata saya tidak sesuai dengan yang dibayangkan oleh dia, kan gitu. Jadi kembali lagi, komunikasi efektif itu adalah kita punya niat yang baik, kita lakukan dengan cara yang baik. Nah, kadang-kadang kita berbicara atau kita berkomentar, berbicara, itu kadang-kadang kita niatnya baik. Kemudian kita anggap kok kata-kata saya juga baik. Tapi mungkin penerimaan orang itu yang kurang tepat. Karena gini, ketika saya berkomentar, misalkan saya berkomentar kepada si Fulan, komentarnya nggak ada yang salah, semua kata-kata saya baik. Tapi misalkan dia itu hatinya lagi banyak pikiran, banyak masalah, maka bisa saja dia bacanya itu dengan pikiran yang kurang baik, dengan perasaan yang sedang gelisah, maka bacanya salah. Ya, nah itulah apa namanya bahayanya ketika kita pakai tulisan ketikan itu, intonasinya itu disesuaikan oleh yang baca. Nah, makanya kadang-kadang saya jarang banget ngetik ya, kecuali kalau kalau memang urgent banget, saya bikin tulisan diketikan, karena bahayanya kalau yang baca itu hatinya lagi kurang bagus, maka penerimaannya tidak bagus. Gitu. Ya, jadi lebih baik voice note atau lebih baik kita ketemu langsung gitu ya. Nah,
Coach, bagaimana cara kita mengelola atau memotivasi diri sendiri agar kita bisa terus berkembang karena kurang pembinaan dari mentor? Ya, kalau teman-teman, perhatikan ya, kalau teman-teman punya mentor, punya sponsor yang dia nggak ngebina, merasa Anda, mentor saya juga nggak bisa ngebina, maka ingat aja, meskipun saat ini mentor Anda, sponsor Anda tidak mampu membina Anda, ingat aja dia itu salah satu wasilah Anda ketemu dengan PTBS. Berarti dia itu menjadi salah satu orang yang bermanfaat buat kita, minimal dia mengenalkan kita dengan PTBS. Berarti Allah kirimkan dia untuk mengenalkan kita dengan PTBS. Maka itu yang harus kita lihat. Ya udah kita doakan, alhamdulillah ya Allah berkat dia saya ketemu dengan PTBS. Meskipun sekarang dia ngebina saya masih ada Kapten Nurholis. Bapak Ibu masih punya ada YouTube Best Corporation, masih ada saya, masih ada training-training ya. Dan pastikan Bapak Ibu kalau ada training-training Zoom, baik itu dari pusat, dari leader, dari siapapun, ikut. Karena itu adalah fasilitas buat Bapak Ibu berkembang. Jadi jangan menganggap kalau mentor saya nggak ngebina saya nggak bisa sukses. Nggak gitu. Justru bagusnya PTBS itu punya support system dan leader-leadernya itu nggak pelit ilmu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada jaringan, misalkan jaringan orang lain, ikut training saya kan boleh, ya. Jaringan saya ikut trainingnya jaringan yang lain tentang Alkabes boleh, tentang bisnisnya ada training HTS How to Start atau training net oleh Kapten Horolis, itu untuk semua mitra ya. Jadi jangan beranggapan kalau mentornya atau sponsornya tidak membina, Bapak Ibu tidak bisa sukses. Itu anggapan yang sangat salah ya. Nah, jadi coba katakan saya siap sukses baik dibina mentor ataupun tidak dibina. Coba tulis, saya siap sukses mau dibina mentor atau sponsor ataupun tidak, saya siap sukses. Katakan dalam diri atau ketik ya. Mulai saat ini, oke, sudah ya tulisnya. Mulai saat ini fokus Anda bukan berharap kepada mentor. Fokus Anda bukan berharap dibantu oleh atasan Anda. Tapi fokus Anda sekarang bagaimana saya bisa membina. Bagaimana saya bisa membantu mitra-mitra saya. Meskipun Anda belum punya mitra, bagaimana saya nanti ketika punya mitra bisa membina mitra saya. Itu fokus Anda. Ketika fokus Anda adalah bagaimana cara membina mitra Anda, maka yang akan terjadi Anda akan belajar. Anda akan menuntut ilmu, ikut training, semangat untuk mendalami produk, semangat untuk mendalami sistem jaringan. Karena Anda punya mindset, punya mental, harus bisa membina mitra Anda di kemudian hari. Tapi kalau mindset Anda masih gimana supaya saya dibantu, supaya saya diopeni sama leader saya, maka Anda tidak akan belajar. Tenang ada leader. Kalau ada calon mitra, saya tinggal keliderin aja. Kalau ada yang konsultasi, saya keliderin aja. Nah, itu adalah mental yang sampai kapanpun tidak akan menjadi leader. Ya. Kenapa saya menjadi leader? Karena sejak saya gabung, saya punya mindset saya harus bisa supaya saya punya ilmu untuk membina mitra saya. Ya. Sponsor saya hanya saya jadikan sebagai wasilah. Sponsor saya adalah orang yang mulia, orang yang sudah memberikan info tentang PTB, saya doakan saja. Kalau bisa saya bantu dia. Kan gitu. Ya, itu adalah mental seorang leader. Oke, siap ya? Bismillah. Saya yakin yang hadir malam hari ini ada sekitar 444 orang adalah calon-calon leader, calon-calon orang besar yang tanda-tanda calon orang besar itu adalah mandiri, tidak bergantung kepada sponsor, tidak terlalu bergantung kepada leader, tapi dia mandiri. Kalau sponsornya nggak bisa jelasin, dia cari tahu sendiri. Bisa lewat TikTok cari tahu, bisa lewat YouTube, ya.
Misalkan, aduh, saya butuh testimoni tentang Alkabes. Ketik aja di YouTube, testimoni Alkabes, muncul. Aduh, testimoni tentang best farming gimana ya? Nggak ada yang tahu. Leader saya dihubungi susah. Ketik di YouTube, testimoni best farming, muncul. Ya, aduh, saya pengen tahu cara masuk, apa namanya, login ID. Ya udah, ketik cara login ID PT Best, muncul tutorialnya. Ya. Nah, jadi teman-teman, saran saya kalau seandainya nanti ya Bapak Ibu, teman-teman tidak nyaman atau berkonflik dengan leader Anda, berkonflik dengan sponsor Anda, maka jangan berpikiran, ah, saya udah nggak nyaman dengan PT Best nih, gara-gara sama leader saya udahan aja dah. Udah, nggak usah. Kalau Anda tidak nyaman dengan leader Anda, anggap aja leader Anda tidak ada. Anggap aja ini bisnis saya dengan PT Best. Misalkan, saya lagi konflik sama atasan saya, atau saya sama sponsor saya. Saya nggak suka dengan cara dia menjadi leader. Maka saya hilangkan aja tuh. Saya fokus aja, saya ini bisnis saya ini bukan sama leader saya. Saya bermitra dengan PT Best. Ya udah, saya fokus aja membangun. Nah, kadang-kadang ada orang yang berpikir, tapi kan kalau saya nanti closing enakan dia dong dapat poin. Lah, itu mah sudah rezekinya dia, udah biarin, nggak usah ngomong, nggak usah mikirin rezeki orang. Kan kalau kita closing, tetap kita yang dapat poin, kita dapat uangnya, biarin, meskipun dia kecipratan poinnya itu urusan dia. Ya, nah artinya teman-teman, yuk sekarang kita berlapang dada. Ya, kalau mau jadi leader, mau jadi orang besar, hatinya itu harus diluasin seluas samudra. Ya, seluas samudra. Sehingga ketika hati kita luas, kalau ada kotoran, coba deh. Kalau hati kita sempit seperti air di dalam gelas. Dikasih kotoran sedikit, maka dia akan terlihat kotor. Tapi kalau kita kasih seperti samudra, lautan yang luas, coba. Kasih aja coba. Kasih racun misalnya. Racun seember. Nggak kelihatan racunnya, langsung hilang. Kenapa? Saking luasnya lautan itu. Ya, jadi semakin kita lapangkan dada kita, luaskan hati kita, maka mau orang menzolimi, mau orang berkata-kata kasar, orang menyakiti kita, tidak akan mengeruhi atau mengkotori hati kita. Kenapa? Karena hati kita luasnya luar biasa, seperti samudra. Itu ya. Jadi belajar memaklumi. Coach, gimana ya? Saya itu kadang-kadang kalau di orang berbuat salah kepada kita itu keselnya nggak hilang-hilang. Kalau saya caranya, kalau ada orang yang membuat kesal sama kita berpikir mungkin dia belum paham, mungkin dia ilmunya baru sampai segitu, dan kita harus harus sadar bahwa kita juga sering melakukan kesalahan kepada orang lain dan kita menyesal, mungkin pengen dimaafkan. Nah, ketika kita berpikir bahwa kita selalu selalu mengikuti apa namanya, kalau kita sadar bahwa kita banyak salah juga, maka kita pengen dimaafkan, ya udah kita maafin orang lain. Kecuali kalau kita bukan manusia, kita nggak pernah punya salah. Maka boleh tuh tidak memaafkan orang. Tapi selama kita banyak melakukan kesalahan, salah kata, salah ucap, maka orang salah ucap, salah kata itu wajar. Ya, kita wajar, kita maafkan, kita maklumi, ya kita berlapang dada. Saya tetap semangat, katanya, walaupun di kick leader dari grup setelah saya share skrip contekan untuk prospecting. Gimana? Saya tetap semangat walaupun di kick leader dari grup setelah saya share skrip contekan. Nah, oke. Nah, itu jadi pertanyaan bagus ya. Pernyataan bagus untuk kita bahas. Nah, jadi gini. Ini salah satu tata cara dan adab di grup. Ya. Ini juga sepertinya sepele, tapi harus kita apa namanya? Harus kita biasakan. Contoh, kita harus bisa menempatkan diri di mana kita berada. Ya, contoh, kita berada di grup, ya, di grup misalkan. Nah, di grup itu jangan share kecuali kita izin kepada admin. Gitu ya. Itu
tata cara atau adab yang sepele tapi ini luar biasa fungsinya. Nah, kenapa sih? Tapi kan saya share kebaikan. Iya betul. Tadi dua cara. Untuk melakukan kebaikan, niat baik saja tidak cukup, tapi harus cara yang tepat. Maka ketika kita mau share sesuatu ke grup, ya adabnya adalah kita tanya dulu. Kalau di grup itu ada mentor, ada leader, kita tanya boleh nggak nih nge-share ini, ya. Misalkan motivasi pagi, nah kan bagus misalkan. Tapi boleh nggak di grup itu? Ya, jangan-jangan ada yang terganggu dengan itu. Nah, kita tanya dulu ke mentor kita ke apa ya? Ke admin kita di grup itu. Ya, jadi jangan asal share. Nah, ya. Nah, itu siap ya, dibiasakan. Terus, nah, ada lagi yang kadang-kadang gini. Kita sedang ikutin seminar. Ya. Ikutin seminar di seminar orang. Kita sebenarnya udah mitra. Terus kita bertanya di situ, Coach, saya udah mitra nih, gimana ya cara bisa closing? Nah, pertanyaannya sebenarnya kalau kita bilang benar aja, nggak ada yang salah. Orang dia nanya kok gimana cara closing, atau saya kok susah closing ya, gimana cara closing? Boleh-boleh aja, cuma lihat itu adalah seminar. Seminar itu yang hadir adalah calon mitra. Ya. Lah, logikanya kita kan mau merekrut mitra supaya tertarik dengan PT BES. Tapi tiba-tiba Anda yang sudah jadi mitra bertanya gimana cara closing. Nah, itu adalah niatnya baik, tapi caranya salah. Maka yang ada menjadi salah. Jadi kita harus menempatkan pertanyaan itu sesuai dengan porsinya di mana kita, di tempat mana, di acara apa. Kalau kita mau berbicara tentang bagaimana cara closing, bertanya cara closing, berarti nanyanya di mana? Di training. Ya. Jangan di seminar. Nah itu. Jadi harus hal-hal sepele kayak gini harus Bapak Ibu terapkan dalam diri, pelajari. Ya. Pertanyaan yang benar belum tentu tepat di tempat yang kurang tepat. Ya. Nah, jadi ada sesi konsultasi. Nah, menghadapi mitra yang pada tiarap susah respon jika diajak aktif pembinaan online ataupun offline. Nah, tadi udah saya jawab ya, itu ya di awal. Oke, ya. Jadi itu ya. Kemudian teman-teman semua, dalam training juga, ya. Dalam training baru kita bisa bertanya. Kalau dari dalam seminar, usahakan kalaupun mau bertanya sesuai dengan posisikan kita sebagai calon mitra, bukan sebagai mitra. Ya. Karena mitra itu harusnya jangan bertanya di seminar. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman semua, ketika kita ngadirin seminar, nah ini tolong ya semua mitra-mitra saya ataupun mitra bukan mitra saya jaringan, tolong perhatikan nih. Perhatikan ketika Anda hadir di seminar. Ini wajib Bapak Ibu, teman-teman, terutama di jaringan saya ataupun bukan jaringan saya, catat ini. Ya, ini yang hadir ada 445. Ya. Tolong catat ini. Catat dalam pikiran atau bisa ditulis. Ketika seminar, seminar itu kan kalau Anda sudah jadi mitra, seminar itu kan Anda udah mengikuti beberapa kali. Pastinya udah tahu saya mau ngomong apa, pembicaranya mau ngomong apa, materinya juga itu-itu aja. Betul nggak? Betul ya? Tapi pastikan ketika Anda menghadiri seminar, ya, Anda posisikan seolah-olah jadi calmit yang belum tahu apa-apa, tapi semangat luar biasa. Jadi misalkan saya jadi mitra yang menghadiri seminar. Nah, saya harus antusias, ya, seolah-olah saya itu belum pernah mengikuti seminar dan saya harus yang paling semangat dengerin. Jangan malah ngomong kanan kiri, main HP. Nah, ini kesalahan yang paling fatal. Ya, maka Bapak Ibu mulai saat ini perhatikan, wajib hukumnya ketika Anda mengikuti seminar,
ya, apalagi di situ ada calmit, Anda harus lebih semangat, lebih antusias, lebih fokus dengerin pembicara daripada calmitnya. Kenapa? Karena kalau Anda, ya, karena udah merasa, udah biasa dengerin, malah ngomong, malah main HP, maka calmit yang lain akan mengikuti, ya, akan mengikuti Anda. Dan Anda menjadi salah satu perusak seminar tersebut. Ya, lebih baik Anda nggak usah ikut seminar. Lebih baik Anda di luar aja. Kalau nggak mau mendengarkan dengan antusias. Karena itu berpengaruh kepada mitra yang lain. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu, Anda itu kalau misalkan ikut seminar tuh antusiasnya luar biasa sehingga calmit-calmit itu ikutan semangat. Misalkan, wih Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan, orang ikut tepuk tangan. Ya, nah, jadi bisa dipahami siap nggak melakukan nih? Kalau Anda hadir seminar siapapun, apalagi undang calmit, ya, maka kedepannya teman-teman harus yang paling antusias, paling mendengarkan seolah-olah Anda belum tahu dan seolah-olah Anda sangat-sangat tertarik. Yang siap, katakan siap. Nah, kalau setelah training Zoom ini, Bapak Ibu teman-teman mitra yang nanti hadir di seminar saya, masih ngomong kanan kiri, masih main HP, masih tidak antusias mendengarkan pembicara, izin saya akan langsung tegur dan kasih hukuman. Karena ini fatal. Ya, siap ya Bapak Ibu. Nah, inilah salah satu hal-hal kecil yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi kita harus merasa bahwa bisnis ini adalah bisnis yang terbaik, kemudian hadir di acara seminar, kalau calmitnya mau Bapak Ibu closing, maka Andanya harus antusias, ya, dan harus ketika ada PT BIS ini misalkan nih, saya lagi ngomong, PT BIS ini luar biasa, bisa membagikan 3.000 motor lebih, Masya Allah, wah, luar biasa, keren. Gitu. Jadi seolah-olah Anda baru tahu, ya, meskipun Anda sudah mitra, Anda baru tahu dan wah, keren, luar biasa, Masya Allah. Nah, gitu. Nah, itu efeknya luar biasa dan para leader-leader itu melakukan hal itu, teman-teman. Sehingga Calmit itu mengikuti, ya. Ya, nggak Anda mitranya aja nggak serius, menganggapnya bahwa ya kan saya udah mitra. Ya, Calmitnya ngikutin. Ya, jadi itu adalah salah satu adab-adab cara-cara menghadiri seminar yang ada banyak calmitnya. Nah, misalkan Bapak Ibu nanti insya Allah mudah-mudahan mulai pekan depan ya, saya akan adakan seminar untuk calon mitra. Nah, sama ketika seminar calon mitra, nah, Anda hadir di seminar itu, di kolom komentar itu Anda jangan banyak bertanya, Anda kan udah calmit, udah mitra. Ya, ketika saya misalkan ngadain seminar, judulnya seminar, maka di situ yang boleh nanya hanya calmit, jangan mitra, teman-teman. Ya, nanti harinya saya akan informasikan ya. Harinya akan saya informasikan. Ya, jadi ingat ya, ketika Anda mengikuti seminar, saya ngadain seminar online, terus judulnya seminar, maka yang boleh nanya hanya calon mitra, bukan mitra. Kalau ada mitra yang bertanya, Coach, gimana ya? Saya udah daftar, udah gabung 5 bulan tapi belum closing. Langsung saya kick tuh. Langsung saya hapus, langsung saya blokir. Apa? Karena dia bertanya bukan di tempatnya. Nah, kalau saat ini baru ketika konsultasi, ketika training baru bertanya seperti itu. Ya, jadi mulai memposisikan diri di mana kita berada, kapan waktunya, ya, dan di acara apa kita harus menyesuaikan diri kita. Oke, saya pamit sampai sini ya. Nah, terus ketika seminar, teman-teman semua, ketika Anda misalkan hadir ke seminar, kemudian mengundang calmit. Oke? Bayangkan Anda hadir ke seminar, ternyata calmit ada yang hadir. Maka calmit Anda itu ya, kalau bisa duduknya deketin. Ya. Deket-deket tuh sama calmit Anda, jangan dijauhin.
Jangan dijauhin. Kemudian misalkan camit Anda nanya, pas saya jelasin, saya ngisi seminar, camitnya nanya, Bu, Ibu udah berapa lama? Padahal saya ngejelasin, maka langsung arahin. Iya ntar Pak ya, nanti saya jawabnya kita dengerin dulu ya. Gitu. Nanti ya Pak, nanyanya kita dengerin dulu nih penjelasan dari Coach Ojatsu. Nanti kalau udah selesai, Bapak boleh nanya ke saya. Nanti juga saya akan kenalkan dengan Coach Ojatsu, kita foto sama-sama. Gitu. Jangan langsung malah ngomong. Ya, bisa dipahami sampai sini? Jadi ketika seminar itu kita deketin camit bukan untuk ngomong Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu bisa ngejelasin, tapi Bapak Ibu arahin supaya dia fokus. Nah, kitanya fokus, dianya suruh fokus. Oh, terus komporin misalkan, tuh Pak, Masya Allah ya, Pak, orang-orang banyak ya Pak yang bisa, Masya Allah. Insya Allah ya Pak ya, kita juga bisa. Nah, gitu. Ya, jadi kita jadi kompor. Nah, itu salah satu trik-trik, tips-tips bagaimana kita menyatukan frekuensi dengan calmit kita di seminar kita dengan coach kita dengan pembicara kita. Gitu ya. Jadi kita sama-sama antusias. Gitu. Ya. Terus nanti setelah selesai kita tanya Pak, Bismillah ya Pak ya. Kira-kira Bapak siap gabung hari ini atau besok? Kalau hari ini bisa dapat bonus misalkan. Bonusnya bisa saya kasih buku buat Bapak atau saya kasih bonus brosur. Apa aja yang bisa kita kasih? Nah, Pak, kita foto dulu yuk. Nah, ajak foto sama pembicara. Ayo Pak, saya kenalin sama pembicaranya, kita foto. Itu kita arahin. Ya, jadi jangan didiemin. Calon mitranya jangan didiemin. Terus ajak ngomong, terus ajak foto, kita fotoin tuh sama pembicaranya. Kalau saya pembicaranya suruh foto sama saya. Nah, itu salah satu bentuk framing, bentuk sugesti seolah-olah dia sudah siap jadi mitra. Ya. Nah, kemudian kalau bisa memungkinkan, Bapak Bismillah, siap Pak, daftar? Ya siap sih, tapi belum ada uangnya, gampang Pak, isi dulu formulir Pak. Nah, pastikan di situ dia isi formulir. Kalau nggak ada lewat formulir yang dicetak, pastikan dia isi formulir langsung di ataskan diri, hadir, ya training Zoom produk hadir, training Zoom Alkabes hadir, training Zoom Kang Asep Bruder Herbal hadir. Terus ya, jangan bosan. Jangan saya udah pernah. Nah, bukan masalah pernahnya. Training itu apa yang sudah melekat di dalam diri kita, apa yang sudah merubah karakter kita, apa yang sudah menjadi pengetahuan baru buat kita. Nah, itulah nilai dari training. Percuma ikut training 10 kali tapi kita tidak menambah ilmu, menambah wawasan, tidak merubah karakter kita, tidak merubah kehidupan kita, berarti training kita belum berkah. Kita mungkin belum sungguh-sungguh mengikuti trainingnya. Maka ikutin lagi, insya Allah Allah akan melihat kesungguhan kita, dan pada suatu saat nanti dengan keistiqomahan kita belajar praktek, maka itu akan menjadikan kita menjadi seorang leader yang bermental, ya, leader yang berkarakter, leader yang kuat, leader yang bisa berkomunikasi dengan berbagai macam mitra di bawah kita, insya Allah. Baik teman-teman, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan atas salah-salah kata. Saya sangat yakin Bapak Ibu ya ditakdirkan oleh Allah, disiapkan oleh Allah menjadi leader-leader yang kuat, leader-leader yang sayang kepada mitranya, leader-leader yang tangguh, yang sabar, yang bermental pemenang, mental champion, mental juara. Ya, sampai jumpa lagi di hari Selasa berikutnya, insya Allah.